Nah ini kita lagi iseng-iseng nih. Ini ada Wi-Fi Pineapple dipanjangin range dia buat nyari Wi-Fi sekitar. Terus kita bikin Rock access point. Atas nama nggak usah dibilang ya. Nggak usah lah. Nah di sini itu kita juga udah ngejalanin ya ada udah ada yang connect lah. Ini kan kebetulan kita tether nih. Terus ada beberapa modul yang kita aktifin kayak TCP dump. Cuma biasanya kalau di era sekarang udah susah ya karena TTP semua. Cuma nggak apa-apa lah, kita dapet handshake WPA, bisa kita crack nanti. Ya mudah-mudahan ada juga yang nggak SSL ya, siapa tahu ke web service atau web socket yang nggak pakai SSL. Itu lagi ngapain mah? Nah, kalau ini rubber ducky atau biasanya disebut di Indonesia bed USB juga bisa sih. Kalau ini rubber ducky kita pakai dari Hike5. Ini lagi prepare buat pelotnya. Pelotnya biasanya rubber ducky dibuka, terus nanti ada micro SD-nya. Nanti micro SD-nya taruh sini dulu, baru siapin pelotnya. Nah, ini sekarang pelotnya buat MacBook. Jadi teman-teman kalau yang punya MacBook nggak ada antivirusnya, dicolokin flash disk bisa langsung compromise tuh. Nanti kita coba di Targetnya ini kita targetnya kita nggak usah sebut, nanti kita lihat aja. Jadi mungkin kalau jelasin ini sedikit, nanti dia sebenarnya kalau awal beli ini, kalau yang rubber ducky ya, kalau belinya yang USB nggak tahu ya. Kalau yang rubber ducky dia awal belinya dia flash drive mode, jadi masih USB mode. Nanti kita bikin sendiri pelotnya, ada beberapa tutorial juga, bisa langsung dilihat di internet. Terus nanti kalau dia udah ada pelotnya, nanti dia jadi HID atau sebagai keyboard lah. Jadi kalau kita nyolokin keyboard ke laptop gitu ya, nah ini bekerja sebagai keyboard tapi otomatis ngetik, bener gitu sih dia. Nah yang diketik tuh pelot buat kita bilangnya reverse shell lah ya. Ntar di sini kita pakai command controller pakai Metasploit buat MacBook. Jadi dia pas dicolok langsung jadi kayak keyboard. Jadi keyboard, dia emulate keyboard. Ngetik sendiri. Gitu doang sebenarnya. Kalau teman-teman mau bikin sebenarnya juga bisa, cuma ya agak repot aja. Iya. Gitu. Tapi bisa sebenarnya dari regular USB ke bed USB bisa sebenarnya dibikin sendiri. Nah ini ada yang bentuknya kayak gini nih, agak-agak aneh. Bentuknya bulat. Ini sebenarnya hampir sama kayak si Wi-Fi Pineapple, cuman ini buat nge-scan ke semua channel. Jadinya kita bisa dapat semua traffic dari semua channel yang ada di sekitar sini. Nah nanti kalau misalkan ada kesempatan kita cobain deh. Kalau ini Bass Bunny yang baru, sebenarnya sama sih, ini bed USB juga, cuma ini ada lebih easy aja penggunaannya karena di sini ada buttonnya. Ada arming mode sama ada buat masuk ke flash drive. Jadi kalau di rubber ducky kan ini nggak ada buttonnya nih. Jadi kalau kita mau ganti-ganti pelot itu harus keluarin micro SD-nya, terus masukin ke micro SD reader gitu. Terus ganti pelotnya di situ. Agak ribet buat pelotnya, dan ini juga cuma bisa satu pelot gitu. Terus kalau yang ini sayang ya kalau dibuang. Kalau yang ini sayang dibuang. Jadi skenarionya gimana, Mar? Ya, kalau yang ini yang rubber ducky skenarionya kita bisa drop USB gitu, misalkan tergantung targetnya sih. Kalau saya ini sebenarnya juga lumayan mahal sih kalau kalau kita belinya di Hike5 lumayan mahal. Mungkin kalau beli sendiri kita nggak sayang buat dibuang ya. Jadi kalau mau drop USB bisa pakai yang ini karena ini secara time lebih cepat executionnya daripada yang Bass Bunny gitu. Jadi kalau ini biasanya sih kita kombinasi sama social engineering gitu. Misalkan kita pura-pura ngeprint tempat apa gitu ya, atau kita pura-pura buka file di laptop siapa gitu. Ntar kita colokin ini langsung kompromis laptopnya. Gitu. Dan eksekusinya cepat banget ya? Ini eksekusinya iya. Kalau ini lebih kan cepat daripada Bass Bunny. Bass Bunny itu kayak di dalamnya ada OS-nya gitu. Jadi dia mengemulate OS kan di dalam. Jadi bisa, kalau nggak salah ada Debian atau apa ya, kecil banget di sini. Jadi dia bisa jalanin OS, naikin service. Bahkan nggak ada responder juga dalam sini yang bisa dibikin autopilot gitu. Iya.
Sebenarnya kalau pelot banyak di GitHub-nya si Hackfive, dari exfiltration, compromise sampai persistence juga ada sebetulnya. Ini sebenarnya sekreatif kita aja buat bikin pelotnya di sini mau ngapain gitu. Sama kalau di Windows pasti yang default udah kedetek antivirus, apalagi kalau teman-teman pakai si command controlnya yang common gitu, Metasploit ataupun Covenant atau Empire pasti kena. Nah itu makanya harus pelotnya dibikin sendiri biar buat bypass antivirusnya. Tapi kalau di Mac ini kita kasih tahu yang kalau Mac kan by default nggak ada antivirus ya. Iya, nggak ada. Kalau teman-teman nggak pakai atau nggak beli antivirus di MacBook gitu ya nanti bisa langsung kena. Ntar kita lihat. Oke, kita lihat aksinya gimana. Nah ini kita udah buat pelotnya di sini. Terus kita coba dulu nih di lokal. Kita pakai Metasploit buat command controlnya. Ya kita listen. Terus ini kita colok di laptop sendiri dulu ya. Nah biar kita lihat eksekusinya. Jadi kalau dicolok dia, nah itu auto ketik. Nah di sini sending stage. Tinggal tunggu sampai dapat session. Ini udah dari session. Oke. Nah setelah ini nanti kita cari target yang real di sekitar sini ya buat Mac. Tapi nanti mungkin kita nggak kasih tahu namanya atau lokasinya. Sebagai awareness buat teman-teman bahwa di MacBook itu bisa seperti ini. Oke kalau gitu. Colok. Ini laptop public. Komputer MacBook public. lagi. Colok ya. Situ sih. Ini 12. Masih kena. Cabut. Nggak tahu nih masuk atau enggak. Ketunggu yang lagi jagain CNC. Ini terminalnya tadi auto hide atau auto minimize. Ini karena kita untuk edukasi, di sini kita nggak bikin persisten, jadi ini kita close. Amin ya. Kemarin kita udah coba colokin rubber ducky di salah satu hotel. Kalau dilihat kemarin ada yang jagain CNC. Nah di situ udah ada koneksi balik. Jadi itu kita sebutnya kalau di teknisnya itu reverse shell atau connect back gitu ya. Ada yang bilang connect back. Nah itu adalah kita bisa remote mesin yang sudah kita compromise atau mesin yang atau laptop atau komputer yang sudah kita colok di rubber ducky dari laptop kita. Jadi itu kita bisa remote dari mana aja yang selama masih ada internet di targetnya gitu.
Nah kemarin udah dilihat kita connect-nya hanya menggunakan Metasploit gitu ya toolsnya. Ketika dia connect ke Metasploit itu kita bisa jalanin perintah by command line. Jadi nggak ada interface GUI-nya gitu. Nah itu hanya untuk awareness buat teman-teman kalau yang MacBook-nya memang nggak ada antivirusnya. Jadi kemungkinan bisa dilakukan hal yang sama seperti itu.